Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan tugas kami. Adapun nama-nama dari kelompok 5, yang pertama Desi Puspita Ekasari, yang kedua Awal Fajri, dan ketiga saya Iif Almarifat selaku moderator. Baiklah, kita kembali ke materi kami yaitu pencegahan kebakaran. Selanjutnya pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Desi Puspita Ekasari. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa itu kebakaran. Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Kebakaran dapat terjadi jika terpenuhi adanya 3 unsur. 1. Bahan-bahan yang mudah terbakar. 2. Energi yang menghasilkan suatu sumber panas dengan daya yang cukup dan waktu kejadian yang cukup lama. 3. Adanya gas oksigen yang cukup jumlahnya. Sistem proteksi bangunan terhadap bahaya kebakaran. Sistem pengaman kebakaran adalah salah satu atau kombinasi dari metode yang digunakan pada bangunan gedung untuk A. Memperingatkan orang terhadap keadaan darurat. B. Penyediaan tempat penyelamatan. C. Membatasi penyebaran kebakaran. D. Pemadam kebakaran, termasuk di sini sistem proteksi pasif dan aktif. Proteksi terhadap bangunan dan manusia adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah korban yang tidak dikehendaki, baik properti maupun jiwa. Ada 2 macam proteksi, yaitu proteksi aktif, yaitu upaya pencegahan dengan memakai alat-alat bantu seperti smoke detector, sprinkler, fire hydrant. Proteksi pasif yaitu upaya pencegahan dan penyelamatan melalui desain arsitektur maupun struktur bangunan. Berikut bahan pencegahan terhadap bahaya kebakaran dibagi menjadi 3. Sistem proteksi aktif meliputi sistem deteksi dan alarm. Sistem proteksi pasif meliputi desain bangunan, bahan bangunan, jarak bangunan, rencana atau susunan ruang, tapak dan selubung bangunan, struktur tahan api, sarana penyelamatan. Manajemen pencegahan kebakaran, pemeliharaan sarana, latihan kebakaran, balakan. Klasifikasi bangunan menurut struktur utamanya terhadap api. Kelas A, struktur utamanya harus tahan api terhadap sekurang-kurangnya 3 jam. Biasanya merupakan bangunan untuk kegiatan umum seperti hotel, pertokoan, dan pasar raya, perkantoran, rumah sakit, bangunan industri, tempat hiburan, museum, dan bangunan dengan penggunaan ganda atau campuran. Kelas B, struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 2 jam. Bangunan-bangunan tersebut meliputi perumahan bertingkat, asrama, sekolah, dan tempat ibadah. Kelas C, bangunan-bangunan dengan ketahanan api dari struktur utamanya selama 1 jam, biasanya bangunan-bangunan yang tidak bertingkat dan sederhana. Kelas D, bangunan yang tidak tercakup ke dalam ABC dan diatur sendiri, seperti instalasi nuklir dan gudang-gudang senjata atau mesin. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri kedua yaitu Awal Fajri. Kami persilahkan. Baiklah, saya dari pemateri kedua ingin melanjutkan hasil materi kami. Syarat untuk mencegah bahaya kebakaran pada bangunan atau kompleks perumahan. 1. Mempunyai bahan struktur utama dan finishing yang tahan api. 2. Mempunyai jarak bebas dengan bangunan-bangunan di sebelahnya atau terhadap lingkungannya. 3. Melakukan penempatan tangga kebakaran sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. 4. Mempunyai pencegahan terhadap sistem elektrikal. 5. Mempunyai pencegahan terhadap sistem penangkal petir. 6. Mempunyai alat kontrol untuk ducting pada sistem pengkondisian udara. 7. Mempunyai sistem pendeteksian dengan sistem alarm, sistem automatic, smart, dan heavy ventilation. 7. Mempunyai alat kontrol terhadap lift.
8. Melakukan komunikasi dengan stasiun komando untuk sistem pemadam kebakaran. Konsep pengamanan terhadap bahaya kebakaran. Berdasarkan pemahaman karakteristik kebakaran pada bangunan yang umumnya corrosive fire, maka pengamanan terhadap kebakaran mencangkup hal-hal sebagai berikut. 1. Pengadilan lewat perancangan bangunan yang diarahkan pada upaya minimasi timbulnya kebakaran dan insentitas terjadinya kebakaran yang menyangkut minimasi beban api. Rancangan sistem ventilasi, sistem kontrol asap, penerapan sistem kompenterminasi, dan lain-lain yang dikenal sebagai sistem proteksi pasif. 2. Pengadilan lewat perancangan sistem supresi kebakaran untuk minimalisasi dampak terjadinya kebakaran melalui rancangan pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam basis air, sprinkler, slen kebakaran, hose rel, sistem pemadam basis kimia, apar pemadam khusus, dan sarana pendukungnya disebut sistem proteksi aktif. 3. Pengadilan lewat tata kelola bangunan yang mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran didasarkan pada analisis potensi bahaya kebakaran, analisis resiko, dan penaksiran bahaya kebakaran. Perhas Assessment sesuai tahap-tahap pertumbuhan kebakaran dalam ruangan. Tata kelola ini sering disebut sebagai fire safety management yang mencangkup kondisi sebelum, pada saat, dan setelah kejadian kebakaran. Hindari hidran kebakaran. Hidran kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkan kebakaran yang sudah terjadi dengan menggunakan alat baku air. Hidran dibagi menjadi 2. Hidran kebakaran dalam gedung, gedung bertingkat, gedung bentan lebar. 2. Hidran kebakaran di luar gedung, hidran halaman. Baiklah, itulah tadi pemateri kedua, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga akan membacakan materi tersebut. Adapun cara pemasangan sistem hidran gedung. Yang pertama, peralatan dan komponen sistem hidran gedung. Hidran yang terdiri dari kotak hidran dan kopling pengeluaran aliran air, pompa dan instalasinya, perpipaan. Kedua, jumlah dan perletakan hidran gedung disesuaikan dengan klasifikasi bangunan dan luas lantai ruang yang dilindungi oleh hidran. Ketiga, sumber persediaan air hidran kebakaran harus diperhitungkan pemakaian selama 30-60 menit dengan gaya pancar 200 galon per menit. Keempat, pompa kebakaran harus mempunyai aliran listrik tersendiri dari sumber daya listrik darurat. Kelima, selang kebakaran diameter antara 1,5 sampai 2 diameter, terbuat dari bahan tahan panas dengan panjang selang 20 sampai 30 meter. Selang kebakaran adalah selang gulung yang dilengkapi dengan mulut pancar atau nozzle untuk mengalirkan air bertekanan. Keenam, harus disediakan kopling penyambungan yang sama dengan kopling dari unit pemadam kebakaran. Ketujuh, penempatan hidran harus terlihat jelas, mudah dibuka,
harus baru, berkualitas baik, minimum kelas medium, memenuhi spesifikasi bahan II. Bahan pipa dan besi tulang dan tembaga terdiri dari kotak hidran, selang gulung, pipa, pemancar, pipa hidran. 10. Jumlah pemakaian hidran kebakaran pada suatu bangunan pertama 1 buah atau 80 meter pangkat 2 dan 1 buah per 1000 meter kubik. Ini merupakan salah satu gambar hidran di luar bangunan atau hidran halaman. Selanjutnya, ini adalah gambar hidran di dalam bangunan. Bisa kita lihat. Perletakan kotak hidran dalam bangunan sebagai berikut. Kotak hidran dipasang dengan ketinggian 75 cm dari permukaan lantai. Mudah terlihat, mudah dicapai, tidak terhalang oleh benda-benda lain dan dicat warna merah. Di tengah-tengah kotak hidran diberi tulisan hidran dengan warna putih. Tinggi tulisan minimum 10 cm. Ukuran kotak hidran adalah panjang sama dengan 52 cm, lebar sama dengan 15 cm, dan tinggi sama dengan 66 cm. Selanjutnya, klasifikasi bangunan. Pada ruang tertutup jumlah bangunan, klasifikasi bangunan A, pada ruangan tertutup jumlah BH 1 per luas lantai meter kubik sama dengan 800. Pada ruangan tertutup dengan ruangan terpisah jumlah BH sama dengan 2 per luas lantai meter kubik sama dengan 800 juga. Bisa kita lihat pada bagian B, C, dan D. Bisa ditentukan sendiri. Selanjutnya, ini merupakan gambar hydrant system dan sprinkler system. Bisa kita lihat pemadaman api ringan. Ini merupakan contoh gambar pada pemadaman api ringan. Alat pemadam api ringan atau APAR. Jenis APAR berdasarkan isinya ada 4 macam. Yang pertama, APAR jenis air water fire extinguisher. Yang kedua, APAR jenis busa, foam fire extinguisher. Yang ketiga, APAR jenis tepung kering, dry chemical powder. Yang keempat, APAR jenis gas karbon dioksida. Pemilihan APAR terhadap sumber api dapat dilihat pada tabel berikut. Misalnya jenis APAR, air, sumber api, benda padat, dan cairan yang mudah terbakar, gas mudah terbakar, air, peralatan listrik tidak mudah terbakar untuk air, dan minyak goreng dan lemak bukan sumber air. Selanjutnya, next. Sarana pemadaman kebakaran. Yang pertama, alat pemadam api ringan atau APAR. Yang kedua, pemadam api bergerak. Ketiga, sistem pemadam api tetap atau hidran. Syarat penempatan APAR. Yang pertama, dapat cepat diambil. Kedua, lokasi yang dilindungi dari kebakaran.
3. Mudah dilihat. 4. Kondisi tempat atau lingkungan tidak merusak. 5. Ditempatkan secara merata atau sesuai aturan. 6. Penempatan setinggi 120-150 cm dari lantai. Terima kasih, sekian dari kelompok 5. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekurang-kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.